Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang si Odah, perempuan disabilitas yang cantik tapi menghadapi tekanan yang berat dari lingkungan sosialnya. Odah menderita tunarungu wicara, yaitu hambatan dalam pendengaran sehingga kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Odah, anak tunggal dan hidup bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan sepeda motor saat sedang mabuk minuman keras. Ibunya udah tua dan menderita penyakit asam urat yang cukup parah, sehingga kakinya sulit bergerak, sakit sekali. Saat ini si Odah lah yang mencari nafkah dengan berjualan bakso goreng, sosis, es mambo, dan macam-macam jajanan anak-anak di depan rumahnya. Odah nggak pernah sekolah karena keterbatasannya sebagai tunarungu wicara. Nggak ada sekolah biasa yang mau menerimanya. Sementara sekolah luar biasa atau SLB jauh dari desanya, mahal pula biayanya. Nggak terjangkau sama orang tuanya. Tapi Odah bisa baca, nulis, dan berhitung sekedarnya saja. Odah menerima nasibnya dengan lapang dada. Dia tetap bersyukur walau memiliki keterbatasan, walau ia sering diejek, dikatai gila, bisu, bodoh, dan lain sebagainya. Tapi karena si Odah nggak dengar apa yang dikatakan orang-orang, dia cuman tertawa dan berusaha ceria. Astagfirullah, kasiannya lah si Odah ini ya Mak ya. Hari-hari berlalu. Satu persatu teman-teman Odah mulai menikah dan meninggalkannya. Bahkan beberapa dari mereka sudah memiliki anak. Ibunya terus meratapi nasib Odah. Ia merasa nasib Odah sangat malang. Di usianya yang matang untuk menikah, Odah masih juga sendiri. Tapi ya laki-laki mana yang mau menikahi perempuan tunarungu wicara? Siapa yang mau bersusah payah menjadi istrinya yang bahkan diajak bicara aja susah? Apalagi masyarakat kita yang selama ini enggak terdidik untuk menghormati sesama ciptaan Tuhan yang memiliki kekurangan, disabilitas. Kita sulit berkomunikasi dengan mereka karena merasa enggak penting juga belajar bahasa mereka, bahasa isyarat misalnya. Si Odah punya tukang becak langganan yang setiap hari mengantarnya berbelanja ke pasar. Namanya Burhan. Kelihatannya masih lajang, tapi sudah berumur. Sedikit-sedikit Burhan bisalah mengerti bahasa isyarat dari Odah karena sering bersama. Burhan juga punya kekurangan. Kakinya pincang karena pernah mengalami kecelakaan. Ibu si Odah melihat kedekatan mereka. Ibunya melihat bahwa Odah juga merasa nyaman dekat dengan laki-laki itu. Sehingga tanpa banyak berpikir, saat si Burhan datang ke rumah untuk mengantar Odah belanja, ibu Odah mengajaknya bicara. Ibu si Odah memastikan apakah Burhan udah punya pacar atau belum. Lalu dengan hati-hati, ibu tua itu menjodohkan Odah dengan si Burhan. Dia minta Burhan bersedia menjadi suaminya Odah, melamar dan menikahinya. Burhan terdiam. Dalam hatinya, dia mengakui bahwa Odah sebetulnya cantik. Ya, sebagai gadis desa, Odah cukup cantik dibanding kawan-kawannya. Hanya saja, Burhan kesulitan berkomunikasi dengan si Odah karena Burhan gak menguasai bahasa isyarat. Dia membayangkan bagaimana rumitnya
nanti berkomunikasi ketika mereka menjadi suami istri. Burhan minta waktu untuk menimbang-nimbang tawaran dari Ibu Odah itu. Namun setelah ia pikirkan, dia menyadari bahwa dirinya juga bukan laki-laki yang sempurna, kakinya pincang karena kecelakaan. Ia merasa dia pun nggak bisa lagi memilih-milih perempuan. Akhirnya Burhan bersedia menikahi si Odah. Pernikahan Burhan dan Odah dilaksanakan dengan sederhana. Wajah Odah berseri bahagia. Keluarga berkumpul dan ikut mendoakan kebahagiaan untuk mereka berdua. Setelah 3 tahun pernikahan dan si Odah belum juga hamil, Mak, datanglah seorang perempuan yang tampak sangat menyedihkan. Perempuan itu menggendong bayi kecil. Usianya terlihat lebih muda dari si Odah. Dia bercerita kepada si Odah bahwa dia adalah istri Burhan. Burhan pernah menikahinya 2 tahun yang lalu karena Burhan menghamilinya. Perempuan itu menginginkan Burhan. Ia ingin Burhan dibagi. Bagai disambar petir, kepala Odah mendengar cerita itu. Kenapa baru sekarang dia tahu? Kenapa baru sekarang menemui Burhan? Kenapa nggak dari dulu sebelum Burhan menikahinya? Odah terdiam mematung, Mak. Sedih kali dia dengar kabar ini. Dadanya sesak. Odah akhirnya nangis, Mak. Dia merasa ditipu sama si Burhan. Odah terus berusaha berbicara dengan perempuan itu. Entah apa yang dikatakannya. Tapi perempuan itu pun gak ngerti apa maksud si Odah. Sehingga Odah menjadi sangat kesal. Dia kemudian menjerit-jerit seperti kehilangan akal sehatnya. Dia mengusir perempuan itu, mendorongnya dengan keras. Odah benci melihatnya dan benci melihat bayi yang dibawa oleh perempuan yang datang itu. Menangislah si Odah, Mak. Dengan berlinang air mata, Odah menemui ibunya di kamar yang sedang terbaring sakit. Odah menceritakan kepada ibunya. Odah sangat sedih sekaligus sangat marah. Dia mengutuk dirinya sendiri. Kenapa harus jadi perempuan bisu dan tuli? Kenapa nggak hamil dan nggak memberi anak untuk Burhan? Odah merasa hidupnya nggak berguna, hanya menanggung malu saja. Ibunya ikut menangis sedih, berusaha menenangkan Odah, membelainya dengan penuh kasih sayang. Tapi Odah sangat emosional, Mak. Odah nggak terima. Dia keluar dari kamar ibunya dan masih terus menangis dan menjerit-jerit hingga suaranya habis. Tangisnya kemudian melemah. Lama-lama ibu si Odah tak lagi mendengar tangis anaknya. Dia memanggil-manggil nama Odah, tapi nggak ada jawaban. Dipanggilnya lagi si Odah, tetap nggak ada jawaban. Ibunya gelisah, kenapa Odah dipanggil nggak kedengeran suaranya. Dengan merangkak-rangkak karena kesulitan berjalan, dicarinya anak perempuannya itu. Dan ibu si Odah menemukan anak perempuannya tergeletak lemah di dapur dengan mulut berbusa. Ternyata si Odah minum racun serangga, Mak. Odah berusaha mengakhiri hidupnya. Astagfirullah. Ada 2 orang pemulung yang masih anak-anak mendekat ke rumah itu mendengar suara ibu Odah berteriak, minta tolong. Lalu kedua pemulung itu berlarian memanggili orang-orang di kampung hingga satu persatu orang mulai berdatangan menolong si Odah. Odah dibawa ke klinik terdekat, tapi klinik menolak dengan alasan dokter belum datang dan keadaan Odah sudah sangat kritis, nggak akan tertangani kalau di klinik. Odah kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan menempuh perjalanan hampir 1 jam. Tidak ada kerabat yang menemani Odah, hanya tetangga dan aparat desa yang mendampingi Odah di rumah sakit.
Ibu Odah sendiri masih pingsan tak sadarkan diri di rumahnya. Burhan, suaminya, tidak diketahui di mana rimbanya. Burhan tidak menemui Odah di rumah sakit. Odah kritis dan berjuang melawan kematian. Berminggu-minggu Odah di rumah sakit. Berita tentang Odah menyebar ke seluruh penjuru desa. Ternyata Odah itu dikenal sebagai perempuan yang baik, Mak. Ramah dan suka membantu warga saat ada acara. Tenaganya nggak pernah mau dibayar. Simpati warga mengalir. Beberapa orang bergantian menjenguk dan menjaganya di rumah sakit. Mereka bahkan mengumpulkan uang untuk membantu. Biaya rumah sakit Odah ditanggung oleh pemerintah desa karena Odah nggak punya BPJS. Namun, hingga diperbolehkan pulang dari rumah sakit, keadaan Odah masih kacau. Dia sering berteriak-teriak sendiri dan tiba-tiba kesulitan bernafas. Odah nggak mau lagi bicara kepada siapapun selama bertahun-tahun. Aduh, sedih ya, Mak. Mungkin depresi dia ya, Mak ya. Rumah sakit nggak ngobati kejiwaannya, hanya mengobati sakit akibat minum racun aja mungkin ya. Jadi depresinya nggak disembuhkan. Dalam situasi seperti itu, Burhan tiba-tiba benar-benar menghilang bagai ditelan bumi. Dia nggak pernah pulang lagi ke rumah Odah. Nggak pernah nampak batang hidungnya, nggak pernah nampak dia bawa becak di pangkalan. Odah makin frustasi, makin hancur hatinya. Ketika depresi, menjerit-jerit atau menangis, Odah akan menyebut nama Burhan. Odah merasa Burhan sudah melupakannya, pergi jauh dari kehidupannya. Gak mungkin Burhan merindukan perempuan difabel, si bisu tuli seperti dirinya. Odah betul-betul hancur menghadapi hidupnya. Di tengah lingkungan sosial yang memposisikan dirinya orang cacat tak berguna. Padahal kan, Mak, jangan-jangan kalau Burhan datang dan menenangkannya, minta maaf dan menyatakan sayang sama dia sebagai istrinya kan, jangan-jangan Odah bisa kembali pulih ya, Mak ya. Jangan-jangan. Karena kelihatannya ini si Odah ini mengalami depresi, gangguan kejiwaan kan. Dan sepertinya orang yang ditunggu dia adalah Burhan. Kurang ajar juga laki-laki nih. Emosi saya, Mak. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.